warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiatun Hasanah. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini 5 Oktober 2022, saya akan melakukan pengambilan video UKIN untuk materi laju reaksi kelas 11. Ini adalah formulir pendaftaran saya. Seperti biasa, setiap pagi anak-anak berbaris di depan kelasnya masing-masing, lalu bersalaman dengan gurunya. Anda semuanya. Pagi, Bu. Gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran, silakan Asya beri doanya, Asya. Siap, gerak. Bergerak, mulai. Kepada ibu guru, hormat, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-Hujurat ayat 10. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari terjemahannya tadi, dikatakan kita semua adalah bersaudara. Jadi jangan sampai ada perselisihan. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah siap belum belajar ini? Siap, Bu. Ya, belum? Kiri. Ya. Nampaknya Resi coba Tasya belakang. Bunga juga, ya. Yang tidak ada hubungannya dengan kimia, tolong disimpan terlebih dahulu. Ya. Oke, adakah anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya. Walaupun sekarang cuacanya sedang mendung, kemudian jalan menuju sekolah kita juga becek, tapi kita artinya tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, alhamdulillah. Perhatikan reaksi yang ada di depan.
Jadi kita udah tahu reaksi itu ada yang melepaskan energi, ada yang menerima. Nah, lalu apa hubungan energi itu dengan laju reaksi? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ternyata ada istilah laju reaksi. Tidak hanya ada energi di situ, tapi juga ada laju reaksi. Nah, ini gambar apa Nanda? Gambar apa itu? Oke, Audi. Ada buah, sayur, dan air minum, Bu. Ada kata Audi, ada buah-buahan ya, ada sayur, ada air minum, apa lagi? Itu letaknya di mana itu? Dalam Zaki? Ada buah dan sayur diletakkan di dalam kulkas, Bu. Iya, kata Zaki ada buah, ada sayur yang diletakkan di dalam kulkas. Kondisinya bagaimana? Oh ya, segar ya. Nah, bagaimana yang gambar yang kedua? Mana bukan? Buah-buahannya sudah membusuk. Iya, buah-buahannya sudah busuk. Letaknya di mana? Di ruangan terbuka. Di ruangan Terbuka. terbuka. Jadi bukan di kulkas. Nah, apa yang membedakan kedua gambar itu? Bukan? Kecepatan antara kedua itu. Iya, kecepatan terjadinya reaksi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana reaksi itu memiliki kecepatan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, sama halnya seperti misalnya, kalau yang dekat rumah siapa? Nah, misalkanlah kalian, dekat rumahnya? Ya, Bu. Iya. Misalkan kalian pakai apa ke sekolah tadi? Motor. Jalan kaki, Bu. Jalan kaki. Nah, Karin sama Ukul ya, dengan jarak ke sekolah yang sama, Karin pakai motor, Ukul Jalan kaki. Kira-kira mana yang dahulu sampai? Siapa yang dahulu sampai? Karin. Tentu Karin. Kenapa Karin yang dahulu sampai? Karena pakai tangannya. Ke tangannya. Kenapa Karin yang dahulu sampai? Coba Wir. Kenapa Wir? Karin menggunakan motor ke sekolah, jangan Ukul jalan kaki. Tentu saja kecepatannya yang berbeda, Bu. Karin menggunakan motor secara lebih berbeda. Iya. Kata Lydia, kecepatannya berbeda. Ya enggak? Kecepatannya berbeda. Iya. Kalian pakai motor, mana yang lebih cepat pakai motor dibandingkan jalan kaki? Itu yang pakai motor. Nah, ternyata begitu juga terjadinya suatu reaksi. Reaksi itu ada yang cepat, ada yang pelajaran. Jadi indikator yang anak-anak ibu kuasai hari ini ada dua. Apa aja itu? Menjelaskan konsep laju reaksi. Menjelaskan teori hubungan pada reaksi kimia. Apa manfaat bagaimana ibu nanti setelah mempelajari materi ini? Itu dalam industri, kita bisa mengetahui bagaimana memprediksi ya, bagaimana lamanya suatu reaksi dapat terjadi, sehingga produk atau hasil industri itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Oke, sebelum itu ya kita lakukan dulu pretest. Untuk linknya sudah dibagikan ya. Kalau nggak ada di WA group, ini juga sudah ditampilkan. Silakan anak-anak ibu lakukan dulu pretest ya, sesuai dengan apa yang sudah anak-anak ibu baca dari bahan ajar yang sudah ibu bagikan kemarin. Ya, jawab aja semampunya, sebisanya dulu. Ya, dilihat dari bacaannya apa yang sudah dibaca kemarin. Bagaimana aturan penilaian kita untuk kegiatan hari ini? Seperti biasa, nilai post-test dan pretest tentu nanti itu akan menampilkan bagaimana hasil pretest dan hasil post-testnya nanti di akhir penilaian kita nanti. Kemudian untuk diskusi, ya, itu yang akan ibu nilai nanti dimulai dari pertama kelengkapan materinya di mana, kemudian penulisan materi, kemudian kemampuan presentasi.
yang berbeda ya. Gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira yang gambar 1 itu gambar apa? Karin? Rantai yang berkarat, Bu. Oke, rantai yang berkarat kata Karin. Gambar 2 itu gambar apa? Oh, Zaki? Gambar ledakan, Bu. Ledakan bom. Gambar ledakan bom. Benar? Benar. Tanya, manakah reaksi yang lambat? Tuh? Rantai yang berkarat. Iya, ataupun reaksi rantai berkarat lambat. Mana yang terlalu cepat? Ya? Ledakan bom. Benar ya? Gambar 1 besi berkarat terjadinya reaksi lambat. Gambar 2 ledakan bom terjadinya reaksi cepat. Jadi dari dua gambar ini ya, ada dua istilah yang kita temukan. Yang pertama adanya kecepatan. Yang kedua iya benar, adanya waktu terjadi reaksi. Nah dari sini kita tahu bahwasanya ada reaksi yang lambat, ada reaksi yang cepat. Nah kemudian gambar yang kedua, gambar apa itu? Korek api. Ada yang pernah lihat korek api? Sering ya? Iya. Sering ketemu kalau dulu ya. Sekarang semuanya udah pakai gas ya. Udah pakai mancis. Sekarang. Oke, pernah nggak menghidupkan korek api itu? Pernah. Nah sekarang bagaimana bila kita menggesekkan ujung korek api tidak kuat? Apakah korek api akan menyala? Tidak. Kenapa kira-kira? Saat kita menggesekkannya itu, Bu, kurang kuat, jadi percikan apinya tidak keluar. Jawaban Saki sama Karin belum tepat, tapi jawaban Lydia yang tidak menjawab dia. Kan pertanyaannya bagaimana bila kita menggesekkan ujung korek api yang tidak kuat? Kan itu masalahnya itu kan tidak kuat. Nah kenapa? Karena kita tidak menggesekkan itu kurang kuat. Ada nggak dekade energi di situ? Ya, kekuatan kita menggesekkan ujung korek api yang ada belerang itu dengan sisi yang ada belerang pada kotak itu tidak kuat ketika gesekan, sehingga api tidak menyala. Nah kemudian kasus yang kedua, bagaimana bila kita menggesekkan korek api yang lainnya dengan wadah korek api? Apakah korek api terbakar? Tidak. Maksudnya gini, kita menggesekkannya bukan pada belerangnya, tapi di sisi yang lain. Apakah hidup? Tidak. Itu faktor apa kira-kira? Nah, itu baru posisi. Nah, dari dua peristiwa ini kita belajar ya, bahwasanya yang pertama dari segi energi atau kekuatan. Yang kedua dari segi posisi. Nah, apa hal yang akan mendasari kedua hal ini? Itu adanya tumbuhan. Nah, ternyata begitu juga dengan partikel. Ternyata partikel itu juga bertumbuhan. Tapi tumbukan yang bagaimana? Ya, tumbukan yang bagaimana yang akan menghasilkan reaksi. Nah, untuk itu sekarang anak-anak ibu silakan diskusi di dalam kelompoknya ya, jawab pertanyaan yang ada di LKPD.
Setelah 2 detik ternyata sudah ada ya Wid ya? Ya, gimana yang lain Kak? Sudah ada MgO-nya. Ya, sebanyak 2 partikel. Tapi masih belum semuanya terbentuk ya. Masih ada Mg dan O yang Tersisa. Nah, kemudian setelah 4 detik, ayo, apa yang terjadi setelah 4 detik? Mana lagi Audi? Setelah 4 detik udah ada MgO-nya udah ada 4, sedangkan O2-nya ada 1, Mg-nya ada 2. Ya, oke. Bertambah nggak setelah 2 detik dengan setelah 4 detik produknya? Kata Audi, setelah 4 detik ada 4 partikel MgO yang terbentuk, tapi masih ada 2 partikel Mg dan 1 partikel O2. ya, belum semuanya terbentuk Produk. Nah, bagaimana yang setelah 6 detik? Apa yang terjadi setelah 6 detik? Coba lagi. Sudah terjadi semuanya Bu, 2 MgO-nya Bu. Ya, kata Zaki sudah terbentuk semuanya MgO. Ada 6 partikel MgO yang terbentuk. Ya, setelah 6 detik. Artinya masih ada nggak reaktannya? Ya, semua sudah terbentuk. Nah, silakan diskusikan dengan anggota kelompok. Apa itu laju reaksi? Ada gambar 1 gambar di atas, ada yang gambar 2 gambar di bawah. Pertanyaannya adalah manakah yang termasuk tumbukan efektif? Oke, sekarang coba perhatikan sebentar. Gambar 1 apa yang terjadi? Ada gambar 1 sebelum pertunjukan. Pertumbukan tapi tidak ada Mereka, coba mereka. dia pertumbukan tapi tidak ada produk yang dihasilkan. Ya, kata Baikal, dia bertumbukan tapi tidak ada produk yang dihasilkan. Apalagi, apa buktinya kalau tidak ada produk, Karin? Karena partikelnya masih itu aja, senyawanya. Oh iya, senyawanya yang direaktan dengan yang produk masih zat yang Sama. itu menandakan kalau dia tidak terjadi reaksi. Nah, bagaimana dengan gambar yang di bawah? Oke, siapa yang bisa? Gambar yang di bawah. Oke, Uul. Gambar yang bawah, Kasih suaranya Uul, biar dengar. gambar yang bawah pertumbukan yang tepat karena menghasilkan 2 zat baru. Ya, kata Uul, dia bertumbukan Bu. Pertumbukannya tepat. Kemudian ada zat Baru. Sekarang siapa yang mau tampil untuk konsep laju reaksi? Kelompok berapa? Kelompok? Nanti yang ditemukan kelompok berapa? Oke, kelompok medis, berarti yang aktivasi, energi aktivasi. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arhenius akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah konsentrasi reaktan per satuan waktu dan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan model 2, apakah arti tanda negatif dan positif pada ungkapan laju reaksi di atas? Tanda negatif menunjukkan berkurangnya jumlah atau konsentrasi reaktan, dan tanda positif menunjukkan
Maka negatif 1/3 delta konsentrasi O2 per delta T sama dengan positif 1/2 delta konsentrasi O2 per delta T. 2. Sebanyak 0,8 mol SH3 dipanaskan dalam ruang 2 liter sampai suhunya 450 derajat Celcius hingga terurai menjadi gas N2 dan H2. Setelah 5 detik, dalam ruangan tersebut masih ada 0,2 mol NH3. Bagaimana laju reaksi masing-masing zat? Reaksinya adalah NH3 terurai menjadi 1/2 N2 ditambah 3/2 H2. F ini mula-mulanya 0,8 mol dan bereaksi NH3-nya 0,6 mol, 1/2 N2-nya 0,3 mol, 3/2 H2-nya 0,9 mol. Maka sisanya 0,2 mol. Sisa NH3-nya 0,2 mol, sisa 1/2 N2-nya 0,3 mol, dan sisa 3/2 H2-nya ada 0,9 mol. Maka kita mencari konsentrasinya, rumusnya yaitu mol per liter. Mol dari NH3-nya ada 0,2 mol dibagi 2 liter. Itu terdapat pada soal. Maka hasilnya 0,1. Konsentrasi N2 0,3/2 hasilnya 0,15 dan konsentrasi H2 0,9/2 yaitu 0,45. Maka laju terhadap NH3 delta konsentrasi NH3 per delta T. Konsentrasi NH3-nya sudah diketahui yaitu 0,1 dibagi delta T-nya yaitu 5 detik terdapat pada soal. Maka hasilnya 0,02 molar per sekon. Laju terhadap N2 yaitu delta konsentrasi N2 per delta T. Konsentrasi N2-nya adalah 0,15 per delta T-nya 5 yaitu 0,03 molar per sekon. Yang ketiga adalah laju terhadap H2 yaitu 0,45/5 hasilnya 0,09 molar per sekon. Nilai dengan penjelasan dari Elsie, apakah tidak teman-teman ingin bertanya? Silakan kelompok lain yang mau menanggapi atau mungkin berbeda jawabannya dengan kelompok 1. Ya, silakan. Oke, kelompok 2 ya. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Bronset Laundry ingin bertanya kepada kelompok Athenius. Pada bagian yang B reaksi 0,6 mol di kelompok kami mendapatkan hasilnya itu bereaksi pada kelompok kami 0,2 mol. Kenapa di kelompok Bronset Laundry 2,2 mol terdapat pada sisa? Coba jelaskan. Ya, maksud pertanyaan dari kelompok 2 ini, kelompok Bronselori mendapatkan kalau yang bereaksi itu sebanyak 0,2 mol. Tapi yang dijelaskan sama kelompok Athenius tadi itu berada pada sisa yang 0,2 mol. Oke, silakan dijawab kelompok Athenius. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok Bronselori. Kenapa di sini 0,6 mol? Karena di soal diketahui sebanyak 0,8 mol NH3. Itu kan di mula-mulanya yaitu 0,8 mol. Dan di sini ada setelah 5 detik dalam mol tersebut masih ada 0,2 mol. Jadi itu sisanya 0,2 mol.
yang bereaksi tentu 0,6. 0,8 dikurang 0,6 itu sisanya 0,2. Apakah Widya dari perwakilan kelompok Bronselori sudah paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada gambar A tidak efektif, kenapa pada gambar B efektif? Dikarenakan pada gambar A tumbukan terjadi pada dua senyawa yang berbeda, yaitu antara Cl dengan O, sehingga tidak terjadi tumbukan yang efektif dan tidak menghasilkan senyawa yang baru. Sedangkan pada yang gambar B terjadi tumbukan atau arah yang tepat, yaitu Cl bertumbukan dengan Cl juga, sehingga menghasilkan NO2 dan Cl baru atau menghasilkan produk baru. Jadi mengapa gambar A tidak efektif sedangkan gambar B efektif? Yaitu karena pada gambar A reaktan dan produk masih zat yang sama, sedangkan pada gambar B ada produk atau zat baru yang dihasilkan. Jadi yang B adalah tumbukan yang Selanjutnya kelompok Lewis ya, mengenai energi aktivasi. Ya, apa itu laju reaksi? Tadi kelompok 1, apa itu laju reaksi? Laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk persatuan baru. Iya, jadi kata kelompok 1 setelah didefinisikan ternyata laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk persatuan baru. Kelompok 2 sudah menampilkan mengenai teori tumbukan. Bagaimana? Apa syarat tumbukan itu bisa efektif? arah tumbukannya yang tepat dan energi yang cukup. Iya, jadi bisa kita ambil kesimpulan tumbukan itu bisa efektif kalau yang pertama arah tumbukan yang tepat dan energinya cukup untuk pertumbukan. Nah, berbicara energi ini dibahas oleh kelompok Lewis ya, mengenai ada istilah energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi kelompok Lewis? Yaitu energi minimum yang dimiliki partikel untuk menghasilkan suatu reaksi atau produk. Iya, energi minimum yang dimiliki suatu partikel untuk dapat bereaksi. Minimum, apa artinya itu minimum? Minimal, batas. Ya, artinya kalau dia batas, nanti kalau di atas gimana? Terjadi reaksi. Kalau tidak terjadi reaksi. Jadi masing-masing reaksi punya nilai energi aktivasi masing-masing. Masing-masing. Ini berbeda-beda tergantung partikel yang bereaksi. Soal ini ya, kenapa bereaksinya sebanyak 0,6 mol? Jadi kan ada soal, di soal sudah dijelaskan. Setelah 5 detik bersisa NH3-nya sebanyak 0,2. Jadi apa itu sisanya ya 0,2 mol? Bukan yang bereaksi. Ya. Katanya energi aktivasi adalah energi Batas minimum. minimum agar terjadi Reaksi. Artinya apa itu? Batas minimumnya yaitu 209 baru bisa terjadi reaksi. Artinya apa? Kalau belum mencapai 209, contohnya 208, maka tidak akan terjadi Reaksi. Ini sudah benar yang dijawab oleh kelompok Lewis. Oke, karena ketiga kelompok yang sudah tampil, kita beri aplaus untuk ketiga kelompok.
Kumpulkan dulu yang KPD-nya. Kembali proses. Linknya sudah dibagikan. Nilai post test. Nah, ini banyak yang 100 ya. Nah, ada yang 100, ada yang 80, ada yang 60. Itu yang nilai 100 kita beri refleksi kita untuk hari ini. Pertama, Ibu lihat dari penampilan kelompok. Tadi masih ada beberapa anggota kelompok yang masih belum maksimal diskusinya. Kemudian juga ada itu yang belum mengisi LKPD, ada beberapa soal yang belum. Nah, untuk besok tingkatkan lagi ya ketingkatannya karena semuanya Ibu nilai. Nah, untuk itu ini mengenai refleksi untuk Ibu ya. Silakan anak-anak Ibu akses ini, ada linknya. Ini sudah dibagikan juga di WA grupnya. Bagaimana refleksi pembelajaran kita hari ini. Tidak harus hari ini dikerjakan, di rumah nanti juga boleh. Ya, di rumah aja. Jawabnya jujur ya. Oke. Jadi minggu depan ya kita akan melanjutkan pertemuan kedua masih mengenai laju reaksi. Itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti biasa, baca dulu di rumah, nanti akan dibagikan bahan ajarnya dikirimkan. Baca dulu di rumah ya. Cari sumber-sumber mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. akan bawa alat-alat atau bahan yang diperlukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, ya, Asep mungkin lagi. Siap, gerak.